Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Nasir dari kelas Pendidikan Geografi SIP dengan NIM 2301095100002. Nah, teman-teman, pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai fenomena-fenomena di sekitar saya, yang mana fenomena ini mampu menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang ada di Makassar. So, sangat menarik bukan? Maka dari itu, stay tune, oke? Thank you. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai fenomena-fenomena apa saja sih yang mampu memperlihatkan kondisi sumber daya manusia yang ada di Makassar, kita terlebih dahulu harus berkenalan nih dengan apa sih sumber daya manusia itu. Nah, untuk lebih afdolnya, kita mengetahui dulu pendapat dari dua para ahli. Yang pertama ada Gary Dessler, yang mana dia berpendapat bahwa SDM mencakup semua individu yang bekerja untuk organisasi tertentu, baik itu individu penuh waktu, individu paruh waktu, individu kontrak, dan sebagainya. Lalu ada lagi nih, pendapat dari Edwin Bevlipo. Nah, dia berpendapat bahwa SDM merupakan total kemampuan atau keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu yang bekerja di suatu organisasi. Nah, berdasarkan dua pendapat dari ahli tersebut, kita setidaknya dapat mengetahui nih bahwa sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia untuk mengolah dan memanfaatkan potensi alam di sekitarnya untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh kepentingan manusia itu sendiri. Nah, jelaskan? Oke, selanjutnya kita beralih ke membahas mengenai fenomena-fenomena apa saja yang mampu menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang ada di Makassar. Oke, sebelumnya mari kita lihat video cuplikan berikut ini. I guess I'm just a playdate to you. Nah, teman-teman dapat melihat dan memperhatikan tabel yang ada di layar handphone Anda. Nah, dari tabel tersebut memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-23 tahun di Kota Makassar. Nah, tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil pula partisipasi sekolahnya. Nah, dengan rincian untuk penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya itu tergolong masih cukup tinggi karena ada program sekolah gratis. Nah, untuk penduduk usia 19-23 tahun, angka partisipasinya itu ternyata berkurang atau lebih rendah karena di usia tersebut sudah memasuki jenjang perguruan tinggi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, realitanya karena inilah beberapa orang itu memilih untuk bekerja pada usia itu dibandingkan melanjutkan sekolahnya. Nah, selanjutnya mengenai tingkat melek huruf yang ada di masyarakat Makassar. Nah, sebelumnya apa sih itu tingkat melek huruf? Nah, melek huruf merupakan kemampuan masyarakat untuk membaca dan menulis berdasarkan huruf-huruf yang ada di sekitarnya. Misalnya saja huruf huruf Latin ataupun huruf-huruf dari bahasa-bahasa lain seperti huruf dari bahasa Cina, Jepang, Korea, bahasa Spanyol, dan sebagainya. Nah, meskipun demikian, tidak serta-merta bahwa orang yang hanya mampu menulis dan membaca itu bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki melek huruf yang bagus. Nah, kembali lagi ke tabelnya. Kita dapat mengetahui bahwa tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 15 tahun ke atas secara umum dari kurun waktu tahun 2022 sampai 2023 itu kemampuan dapat membaca dan menulisnya meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf Latin maupun huruf lainnya, serta menurunnya angka buta huruf.
Pada tahun 2023, sekitar 98,93% penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau naik sekitar 0,15% dari keadaan tahun 2023 yang hanya mencapai 98,78%. Nah, selain dua fenomena tadi yang telah saya sebutkan, pekerjaan dominan yang ada di wilayah Makassar juga dapat dijadikan sebagai indikasi dari sumber daya manusia yang ada di Makassar. Nah, ternyata Makassar merupakan kota yang sudah dibilang cukup maju di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, kerjaan dominan yang ada di wilayah Makassar itu terfokus pada tiga sektor yang utama. Yang pertama yaitu sektor perdagangan. Makassar dikenal sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Indonesia. Aktivitas perdagangan meliputi berbagai sektor, mulai dari perdagangan tradisional hingga perdagangan modern di pusat-pusat perbelanjaan. Lalu, sektor pariwisata. Sebagai kota pesisir yang memiliki keindahan alam dan budaya yang kaya, pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang dominan di Makassar. Industri pariwisata mencakup hotel, restoran, agen perjalanan, dan sebagainya. Nah, salah satu juga simbol ikonik yang ada di Makassar itu adalah Pantai Losari, yang merupakan ikon pariwisata yang ada di Makassar, salah satu ikon pariwisata yang ada di Makassar. Nah, yang terakhir adalah di sektor jasa. Seperti halnya kota-kota besar lainnya, sektor jasa juga dominan di Makassar. Ini meliputi berbagai jenis usaha jasa seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan konsultasi. Tak jarang, masyarakat dari berbagai wilayah di Pulau Sulawesi itu rela-rela untuk datang ke Makassar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka. Nah, hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa sumber daya manusia di Makassar itu sudah tergolong maju karena sudah merupakan kota metropolitan atau salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, dari semua informasi yang telah saya paparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fenomena-fenomena yang ada di Makassar itu dapat menjadi indikasi mengenai kondisi sumber daya manusia yang ada di Makassar. Di antaranya yang pertama ada tingkat pendidikannya, lalu yang kedua ada tingkat melek hurufnya, dan yang terakhir adalah dominasi pekerjaan yang ada di wilayah Makassar tersebut. Nah, demikian video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga memberi informasi bermanfaat bagi teman-teman, dan selamat tinggal. See ya.